kita semuanya sehingga kita bisa bertemu di ruang Google Meet ini. Untuk agenda rutin kegiatan PSP yaitu forum komunikasi koordinasi program sekolah penggerak, di mana untuk mengingatkan kembali tujuan forum ini rutin untuk mendengarkan cerita ibu dan bapak dari kepala sekolah hebat yang sudah mengawal program sekolah penggerak ini. Ini ada di tahun kedua dan sebentar lagi juga akan menginjak di tahun ketiga ya. Ini sudah semester kedua ya. Ya di tahun ini sudah masuk ke semester kedua insya Allah. Masih satu ya, nanti Juli ya. Gitu. Semoga terus perkembangannya adalah perkembangan yang baik begitu ya, karena tetap dikawal oleh ibu dan bapak fasilitator yang keren juga, yang selalu setia. Ani menjadi teman diskusi dan teman untuk ngobrol enak gitu, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh ibu dan bapak kepala sekolah bisa terselesaikan dengan baik. Dan juga barangkali di awal tahun ini ada banyak mungkin kabar atau update kebijakan gitu ya. Salah satunya tadi yang sudah diobrolkan oleh Pak Bahrudin tentang e-kinerja, kemudian juga ada informasi terbaru dari program sekolah penggerak yang rutanya itu berasal dari Direktorat KSPSDK, kemudian disampaikan untuk teman-teman di tim Pokja PSP bahwa untuk kegiatan lokakarya sebenarnya ini sudah berlaku dari dulu ya, hanya sekarang garis ketegasannya semakin jelas. Jadi untuk kehadiran kepala sekolah kalau dulu dan sekarang sama, yaitu sifatnya wajib. Hanya kalau dulu masih boleh ada kelonggaran ya, bisa digantikan ketika kepala sekolah berhalangan, dan yang menggantikan juga insya Allah dapat sertifikat ya. Namun di tahun ini di awal bulan Januari kemarin disampaikan oleh teman-teman PSP bahwa kepala sekolah dalam kehadiran lokakarya itu sama hukumnya wajib, dan ini yang di highlight atau di stabilo tidak bisa digantikan. Kemudian kalaupun tetap ada yang mau menggantikan akan diulangkan begitu informasi dari Bu Jehan kemarin ya. Dan kalau tidak hadir juga tidak bisa mendapatkan sertifikat kepesertaan lokakarya begitu. Itu informasi kedua selain mungkin pembahasan tentang e-kinerja. Kemudian juga informasi tentang kompetensi kepala sekolah yang baru ya per Dirjen, itu juga sedang menjadi trading barangkali akhir-akhir ini gitu. Jadi mari nanti di agenda kita ngobrol-ngobrol malam mingguan ini kita bisa isi secara rutin penyampaian informasi dari ibu dan bapak kepala sekolah, perkembangan atau pelaksanaan PMO level sekolah ya, karena di topik pertama itu mungkin sudah berjalan sekitar 6 bulan ya gitu. Jadi kita perlu cross check apakah 6 bulan yang ibu bapak jalani untuk topik yang sudah dipilih yang lalu masih ada kendala atau sudah solve gitu. Kemudian saat ini tema atau topik atau subtopik baru apa yang kemarin sudah ibu dan bapak diskusikan dan sedang ditindaklanjuti barangkali atau sedang diimplementasikan keputusan-keputusan dari PMO level sekolah yang ibu bapak pimpin, seperti apa perkembangannya, dan juga beberapa agenda PSP kemarin ya, refleksi lokakarya yang ditemani oleh ibu dan bapak fasilitator gitu.
Barangkali itu sedikit pengantar sebelum kita memasuki tadi ya, untuk cerita Ibu dan Bapak Kepala Sekolah gitu. Oke, kita bahas dulu ya cerita dari Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dalam melaksanakan PMO-nya di bulan Januari ya. Ada PMO Kepala Sekolah. Oke, enggak siapa dulu kah? Saya urutkan dari layar saya saja ya. Bu Milka dulu barangkali. Oh, insya Allah siap Ibu. Mangga silahkan. Ada cerita apa di PMO level sekolah kemarin, Bu Milka? Adakah tema baru atau masih menyelesaikan tema atau topik yang lalu? Oh iya, baik. Saya akan cerita ya Bu ya kegiatan di sekolah kaitan dengan PMO. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, Pak, ya ingin ya menceritakan bagaimana kegiatan di sekolah. Yang pertama kaitan dengan PMO. Kebetulan ini kami melaksanakan PMO itu ya meneruskan dari lokakarya. Kalau yang kemarin ini lokakaryanya adalah dari ya ini tentang disiplin positif. Ternyata untuk disiplin positif ini tidak cukup hanya satu kali pertemuan. Iya, jadi harus beberapa kali pertemuan sehingga ya kami melanjutkan lagi kaitan dengan disiplin positif itu untuk PMO. Intinya memang kita melaksanakan PMO itu minimalnya seminggu sekali di hari Sabtu. Ya, di hari Sabtu, tapi tidak menutup kemungkinan karena kebetulan guru juga sepertinya butuh segala sesuatu kaitan informasi-informasi. Jadi biasanya kami itu setelah anak-anak pulang sekolah jam 1, kami melanjutkan ngobrol-ngobrol ringan dengan guru-guru kaitan dengan tugas keseharian. Itu jadi yang lebih intinya adalah hari Sabtu, tapi untuk hari-hari lain juga melaksanakan diskusi setelah anak-anak pulang sekolah. Jadi kami pulang sekolah jam 2, Bu. Kalau anak-anak pulang jam 12 karena memang anak-anak kita nggak bisa full day ya, Bu, karena sorenya itu sekolah di madrasah gitu. Jadi tidak bisa. Disiplin positif ya artinya bahwa intinya guru-guru agar tahu bagaimana itu disiplin positif. Setelah mengetahui barulah artinya guru melaksanakan actionnya di sekolah maupun di kelas, bagaimana penerapan disiplin positif tersebut. Nah, selain itu juga dalam PMO kebetulan Bu, kami guru-guru tuh sekarang lagi bulan Desember disibukkan dengan kinerja gitu ya Bu ya. Di bulan Januari disibukkan dengan pengelolaan kinerjanya yang masuk PMM itu. Sehingga ya alhamdulillah jadi guru-guru disibukkan dengan itu artinya, tapi juga ya tidak menyampingkan tugasnya sebagai pendidik yang harus memang tetap dengan anak di kelas seperti itu. Dan juga malah sekarang banyak guru-guru yang sibuk mengejar sertifikat di webinar-webinar gitu tuh. Tapi kadang saya mengingatkan juga gitu ke teman-teman, Ibu jangan terlalu ini, boleh misalnya mengikuti webinar, tapi ya disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Khawatir ya ngikuti webinar, saya lihat gitu, di mana lagi ngapain, lagi webinar malam-malam gitu Bu gurunya. Tapi memang berdampak positif juga sih Bu kaitan dengan pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Akhirnya guru-guru ini semangat mengejar supaya dapat sertifikat dari PMM gitu tuh. Alhamdulillah. Itu kira-kira gambaran PMO di sekolah kami. Jadi intinya setiap hari Sabtu, di hari lain juga kita sering berdiskusi kaitan dengan pengelolaan kinerja, ataupun juga sekarang lagi pada sibuk untuk PMM-nya pada diselesaikan pelatihan mandirinya.
itu. Dan insya Allah untuk kegiatan pembelajaran tetap berjalan ya sesuai apa yang telah didapatkan ya dari apa kegiatan sekolah penggerak ini yang tentunya terutama dari Bapak Ujang, alhamdulillah ini insya Allah kami terapkan di sekolah, baik pembelajaran berdiferensiasinya maupun untuk P5-nya, seperti itu kira-kira gambarannya. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bu Milha, berarti masih melanjutkan tema yang topik yang lalu ya Bu ya? Ya. Untuk PMO yang sekarang sedang dijalankan ya, yang kemarin dibahas. Iya. Oke, apa namanya? Implementasi RTL di materi disiplin lokakarya disiplin positif yang lalu ya, bulan Desember. Betul. Iya. Baik. Emang guru-guru sedang banyak ini ya, apa namanya? Ini kebetulan hari ini semuanya dari sekolah negeri ya. Oh iya betul. Dan artinya bukan Pak Pam atau Bu Rise, karena kalau Pak Pam dan Bu Rise mungkin apa namanya kinerja tidak di PMM barangkali yang agak kurang ini isunya gitu ya. Karena mungkin mereka punya rancang bangun sendiri untuk melaporkan kinerja atau kinerja guru-guru. Oh iya, punten Ibu, ada satu lagi sih sebenarnya di PMO tuh yang kami bahas selain disiplin positif, kebetulan dalam ini raport pendidikan, itu istilahnya udah semua bagus ya untuk hasil dari raport pendidikan, hanya di bagian apa itu ya seperti perundungan atau apa masih kurang, sehingga kami membahas hal itu kaitan dengan bagaimana kegiatan kita supaya ya artinya memperbaiki ya pemahaman maupun artinya selain paham juga untuk aktivitas baik guru maupun anak dalam pembelajaran supaya meminimalisir kegiatan ya istilahnya perundungan ataupun apa itu Bu yang kami lakukan. Oke, baik. Terima kasih Bu Milha info tambahnya. Jadi berhubungan juga ya dengan tema yang masih kelanjutan ya, karena kan perundungan ada hubungannya dengan disiplin positif ya. Dan PBD. Dan PBD ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Milha. Nanti kita akan apa namanya pointer-pointer penting ini mungkin nanti kita akan jadikan sharing sesi bersama ya. Oke. Siap Ibu. Kemudian coba saya cek di sebelahnya Bu Milha ada siapa. Oh ternyata bergeser. Sebelahnya Bu Milha ada Pak Bahrudin. Pak Bah. Siap. Enggak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riri. Kemudian Pak Ujang, Bu Ati, Bu Susi, Bu Tati, dan Bu Milha. Alhamdulillah, ini kita bermalam minggu lagi di sini. Mudah-mudahan kita semua insya Allah di awal tahun sehat walafiat, penuh berkah. Karena memang tahun 2024 di awal ini kami penuh kejutan Bu. Jadi kalau boleh saya ceritakan, taruhlah curhat lah ya, curhat ke Mama Ririk gitu, ke Mama Dede, juga ke Mama Ati, juga dengan Papa Ujang, kira-kira begitu. Senang campur bingung sebetulnya. Kami senangnya di mana? Senangnya yang pertama ada guru kami Bu, yang diberikan amanah menjadi kepala sekolah. Kemudian juga satu guru kami juga diberikan amanah menjadi pengawas. Nah, jadi dua orang itu memang menjadi tulang punggung sebetulnya. Tapi ya mau gimana, karena memang itu hak mereka
dan kami juga harus melepas gitu. Jadi itu, dan alhamdulillah sudah selesai kemarin, sudah diantarkan ke Barudin ya, guru DKP. bukan Bu, bukan. Oh. CGP. Oh, tapi di SP-nya tidak jadi bagian guru Bukan, DKP-nya Pak bukan. Barudin. Bukan. Hanya yang satu cadangan aja, Bu. Tapi kemarin nge-backup, yang Oh. laki-laki nge-backup. Kan? Ya, nge-backup. Itu barangkali, tetapi itu suatu apa ya, kebahagiaan tersendiri. Namun ketika eh, tadi tadi itu kami mencoba mengumpulkan juga teman-teman dalam acara, istilahnya itu ya PMO lah, atau dikemas dalam acara diskusi dan refleksi, sekaligus juga kebetulan di Februari ini Bu adalah apa namanya, adalah persiapan observasi. Jadi tadi pagi jam 9:30 kami bersama teman-teman guru yang ada offline, yang tidak ada saya hantarkan untuk bisa offline, bisa online. Karena memang ada teman-teman yang terhambat banjir Bu, di daerah Ciwandan nggak bisa lewat. Kemudian di daerah Serang juga nggak bisa datang. Jadi ada beberapa guru yang absen, tetapi untuk diskusi karena anggap kami penting, selain refleksi di bulan Januari juga sekaligus PMO, sekaligus juga diskusi observasi persiapan observasi nanti di bulan Maret. Jadi kami agak ketika merefleksikan, kami karena kami kurang 2 personilnya, dan coba kepada OPS juga tidak bisa diganti dengan yang belum tercantum namanya, harus nama yang tercantum di Dapodik. Akhirnya secara laporan itu kami rangkapkan gitu, kami rangkapkan kepada guru yang ada, karena sistem di Dapodik itu nggak bisa. Jadi itu Bu, jadi alhamdulillah sudah clear, sudah jalan. Dan di PMO dan di diskusi tadi juga teman-teman masih terus mendorong program-program, dan bahkan lokakarya yang kemarin yang disiplin positif juga salah satu agenda untuk kombel, untuk berbagi praktik baik Bu. Jadi untuk berbagi praktik baik di kombel itu. Jadi untuk di kombel memang kami dorong teman-teman aktif, karena memang teman-teman di diskusi itu di penilaian di RHK itu kami arahkan ke kombel Bu, termasuk saya juga mengambilnya aktivasi kombel. Kenapa di kombel? Karena di kombel kita bisa leluasa untuk apa ya, memaksa atau mendorong guru-guru untuk berproduksi, kemudian juga beraktivitas, karena ada janji sertifikat untuk diupload di RHK-nya. Nah, termasuk juga kami dorong teman-teman yang dianggap cukup dan cakap, kami akan latih juga untuk menjadi narasumbernya dari mereka untuk mereka. Itu kira-kira Bu. Untuk yang lain-lainnya memang ada yang unik Bu. Di Januari ini kemarin itu kami agak di demo sedikit lah sama wali murid. Ya, terkait apa? Memang kami memang di pembiasaan agak terganggu dan terhambat, juga di pendidikan karakter juga agak kurang terpantau, ditambah dengan menghindari bullying dan lain-lain Bu. Jadi kemarin ada perwakilan wali murid, intinya diskusi Bu. Jadi salah satunya memang penyebabnya adalah pedagang yang di luar, jika anak-anak tidak fokus dan konsentrasi. Dan kami bersepakat, kami panggil semua para pedagang yang di luar untuk
diskusi bersama paguyuban. Jadi pedagang kami berikan pengarahan tentang makanan kesehatan, tentang keamanan, tentang bullying gitu diantaranya. Dan itu dalam keadaan para pedagang itu sisa masuk, pedagang saya masukin semua. Jadi itu mereka bersepakat dan kami bersepakat dengan pedagang dan paguyuban. Mereka saya fasilitasi jualan di dalam semuanya, Bu. Nah, dengan konsekuensi tidak mengganggu jam pelajaran, kemudian makanannya apa namanya yang sehat lah gitu dan terdaftar, kemudian pantauan paguyuban. Kemudian juga kami peraturannya itu sebelum karena pembiasaan kami jam 7 mulai, sebelum jam 7 para pedagang sudah di dalam, tidak boleh keluar masuk. Dan boleh keluar itu ketika anak di jam istirahat masuk, itu boleh keluar. Jadi alhamdulillah sudah berjalan, namun ada saja kendala. Kendalanya memang pedagang lebih senang di luar karena ada beberapa pedagang yang di luar, dia sering mencelok-mencelok itu, Bu, di jam-jam tertentu. Dan karena kami sudah bersepakat, ya kami kunci gerbangnya dan kami optimalisasi guru piket. Guru piket kami optimalisasi untuk mendeteksi anak-anak yang loncat pagar kadang gitu, Bu, dan jam istirahat itu. Jadi agak repot juga memang di sana. Ini juga masih perjalanan dan rencananya juga di minggu depan saya akan ngobrol lagi dengan paguyuban. Terkait dengan lain-lain, alhamdulillah masih tetap berjalan. P5 masih ke dalam tahapan-tahapan fasilitasi. Kemudian dengan IKM ini kita akan dorong guru-guru, salah satu guru untuk berbagi praktik baik, Bu, di Kombel untuk antar sekolah. Kemudian karena teman-teman yang di sekolah lain juga berharap kami menyelenggarakan untuk mengeluarkan sertifikatnya katanya gitu. Jadi ada 3 guru yang kami siapkan untuk jadi narasumber di Kombel kami. Itu barangkali, Bu, dan yang lain-lainnya ini nggak kebagian nih teman-teman yang lain. Jadi yang lucu saya kira hanya 2 poin saya, Bu. Yang pertama memang itu teman-teman saya. Jadi sejawat ada Pak Eko, kemudian Bu Mevi. Jadi Pak Eko kepala sekolah, Bu Mevi ke pengawas. Kemudian itu yang agak kerepotan untuk membackupnya. Kemudian yang kedua terkait dengan implementasi ya kita makanan sehat gitu, sekolah sehat gitu, Bu, ya, terkait dengan juga bullying, terkait dengan ini sempat ngobrol dengan itu, salah satu alternatifnya pedagang kita masukkan gitu, karena untuk pemantauan. Tinggal mungkin kita perlu menservis CCTV yang sudah pada rusak. Itu aja, Bu. Itu, Bu, barangkali, Bu, untuk sementara yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan segera diganti guru yang diberikan amanah. Itu, Bu. Dan juga mudah-mudahan juga dari Dinas Pendidikan di tahun ini kepeduliannya sangat kami harapkan, baik dari infrastruktur, kemudian dari sisi regulasi gitu kan, untuk keberpihakan kepada kami, pemantauannya, dan artinya berharap lebih banyak lah kepada pemerintah daerah untuk keberlanjutan kami. Itu barangkali, Bu, untuk yang perlu saya sampaikan. Ini tadi keberlanjutan itu, baik, keberlanjutan itu keberlanjutan apa nih, Pak Darudin? Keberlanjutan IKM, Bu. Kami masih terus seperti program kami bertabur bintang, kemudian panggung merdeka, kemudian yang lain-lain seperti biasa kami terus berjalan. Tidak ada yang di off gitu, Bu. Hanya bedanya memang kemarin teman-teman agak protes, Bu. Protesnya kenapa? Pak, kenapa di RHK koordinator P5 juga nggak ada tugas tambahan gitu. Kemudian di
teman-teman yang aktif kami ajak diskusi di di KP juga enggak ada apa gitu. Cuman saya bilang teman, untuk yang koordinator P5 itu memang ekuivalensinya 2 jam pelajaran, saya bilang tuh. Jadi bukan tugas tambahan karena memang kita di guru kelas merangkap dan sebagainya. Dan memang murni tugas tambahan itu ngambil semuanya dari Permendikbud 15 lampiran 2. Jadi belum ada pengembangan. Hanya itu aja sih, Bu. Oke, baik. Kalau untuk PMO-nya berarti tadi ya Pak ya masih sama dengan Bu Milha ya, masih melanjutkan yang tindak lanjut, implementasi tindak lanjut disiplin positif ya. Jadi di positifnya inginnya sekali karena kami ingin mengaktifasi gitu. Jadi poinnya sih diaktifasi komunitas, Bu. Oh, oke. Oh, diaktifasi komunitas ya. Poinnya mengambil kemarin yang penyusunan modul ajar, tetapi di tahun ini mereka kami dorong untuk berbagi, Bu. Berbagi keluar. Termasuk disiplin positif juga kami dorong mereka untuk berbagi. Ditambah juga kami terbiasa ingin berbagi yang digitalisasinya, Bu. Oh, itu baik. Barangkali, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bahrudin. Ini berarti sudah mulai mencetak kader-kader untuk bisa berbagi spesifikasi atau spesialisasinya masing-masing ya Pak ya. Ya. Berharap juga Bu Tati ngisi acara kami tuh Bu, nanti untuk acara PM komunitas daring via PMM. Oke, nah. Biar dapat poin 8 Bu Tati. Seru sekali nih Bu Tati, sudah ke mana-mana berbaginya di dinas kemarin terakhir di mana Bu? Surabaya ya? Sama Bali. Mantap. Iya betul, terakhir di Surabaya kan, sebelum ke Surabaya kan Bali, Surabaya. Nah nanti ke ke Pak Bahrudin di Bujanggadung, Bujanggadung. Pak Bahrudin itu Cikerut. Ya, oke, luar biasa. Oke, kalau begitu langsung ke Bu Tati saja. Mangga, mau ditanggapin dulu Pak Bahrudin atau mau cerita dulu dari sekolahnya Bu Tati? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Bu Riri, Pak Ujang, dan Ibu Mulyati serta teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah ini Pak Bahrudin sangat percaya banget sama saya. Alhamdulillah Bu ya, memang benar. Kemarin tuh waktu di Bali, pertama di Jakarta ya Bu ya. Di Jakarta itu kita diberi waktu untuk memberikan bagaimana pengalaman di binaan Bapak kita, Bapak Ujang ya, atau di Provinsi Banten pada umumnya ya, PMO seperti apa berjalannya seperti itu ya. Nah itu Direktorat PAUD ya, untuk men-sharingkan dengan Direktorat SD juga SMP. Nah kemudian saya ternyata dipanggil lagi di Bali, itu juga Direktorat SMP ya. Nah itu di sana saya juga diminta untuk berbagi bagaimana keterlaksanaan PMO di level sekolah, kemudian bagaimana penerapannya. Kita juga sharing dengan Bapak Ujang ya, supaya tidak ada miss juga dengan Dinas Pendidikan, bagaimana kita mengimplementasikan itu di sekolah seperti itu ya. Kemudian kemarin yang terakhir di Surabaya itu agak berbeda ya, tergantung permintaan sih Bu, seperti di sana ya. Malamnya kita kerja. Malamnya Bapak Ujang Pak Ujang direpotin. Teman-teman di sekolah juga semua aktif. Saya kalau pergi kita nggak bisa sendiri Bu, saya by tim ya Bu. Jadi pokoknya kalau saya butuh video ini harus sudah siap kirim ke saya seperti itu. Karena kita nggak tahu tugasnya seperti apa nanti gitu. Jadi
Uh, Kalau saya nggak punya file ini, termasuk Pak Ujang direpotin, Pak saya kalau begini bagaimana, saya sering ya. Nah itu di Surabaya itu berbeda. Dia meminta praktik baik, bagaimana meningkatkan SDM ya. Kebetulan ini cerita Bu Dirik minta cerita itu di sekilas saja. Jadi apa namanya, kebetulan teman-teman saya di sekolah itu untuk meningkatkan SDM di sekolah saya cerita aja, kemudian dengan fakta-fakta yang ada di sekolah. Jadi ya mudah aja karena filenya sudah ada ya, jadi saya minta A, minta B, minta C gitu ya. Alhamdulillah kemarin juga diminta lagi filenya oleh kementerian ya, karena ingin dibukukan seperti itu Bu. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan lolos aja gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman itu awalnya gini, teman-teman saya tuh sulit sekali untuk mengikuti jejak. Saya tuh pengen seperti ini ABC gitu, tapi kok susah banget ya gitu kan. Akhirnya saya bilang, ayo teman-teman nih semuanya ikut CGP. Kemarin alhamdulillah Bu, foto CGP-nya sudah saya share di kementerian ya, kan memang ada ya awalnya satu, kemarin alhamdulillah sudah masuk 7 Bu. Jadi mudah-mudahan lolos aja yang 7 ya. Artinya ada kesemangatan dan itu ternyata menjadi poin ya di kementeriannya. Itu Bu cerita singkatnya ya. Kalau terima kasih buat semuanya supportnya. Ini juga pertemuan kita seperti ini pun ditanyakan ya, karena berbeda Bu antara daerah yang satu, apalagi daerah wilayah sebelah sana itu apa sih, Jawa Bali ya. Itu berbeda, iya sangat berbeda dengan kita. Tapi intinya sama, tapi jalannya memang macam-macam. Jadi itu menambah wawasan untuk saya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan ya untuk bisa ke sana, walaupun saya takut. Terus terang aja saya takut Bu. Takut apa Bu? Takut, saya belum pernah naik pesawat sendiri Bu. Oh, takut naik pesawat ya. Belum pernah saya naik pesawat sendiri Bu. Iya, grogi. Sekarang udah enggak kan? Udah 2 kali naik pesawat kan? Sudah enggak, iya. Alhamdulillah itu Alhamdulillah. saya ya. Alhamdulillah iya. Terbangnya semakin tinggi Bu, Semakin tinggi, iya. Pak Betul. Ujang. Saya ya alhamdulillah saya sempat nangis tuh pas turun dari pesawat tuh, saya nangis. Terus terang aja saya nangis Bu. Begitu saya dijemput, Grabnya itu, di dalam Grabnya itu kan saya suka naik Grab juga ya, karena di Grabnya itu sudah banyak makanan, disuruh makan. Saya baru kali ini gitu. Saya sempat nangis juga, ya Allah, kata saya terima kasih sudah ngasih kesempatan sama saya ya Allah. Saya kalau ya pokoknya banyaklah haru biru di saya gitu ya, karena saya di sana sendiri, kemudian pas disambut di sana di hotelnya itu kan baru ya, ibu peserta gitu, saya kurang percaya diri bilang narasumber. Saya narasumber, oh di sini katanya, narasumber mah di sini sama bosnya katanya. Saya sampai malu, ya Allah. Saya bilang alhamdulillah lah, itu pengalaman yang mungkin luar biasa untuk saya. Sekali lagi terima kasih, dengan PSP saya bisa kemana, melangkahkan kaki saya, kemudian mengungkapkan pikiran-pikiran saya, sehingga semuanya apa yang saya ternyata dulu hanya mimpi, ternyata sekarang bisa menjadi kenyataan. Terwujud ya. Iya. Alhamdulillah. Lanjutnya ya Bu, saya kemarin alhamdulillah sudah melakukan PMO, sama sepertinya PMO-nya ya dengan teman-teman. Kemarin hanya merefleksi bagaimana kita menerapkan disiplin positif ya, mensosialisasikan kepada teman-teman dulu supaya kita mindsetnya sama, bahwa disiplin positif itu seperti ini gitu kan. Kemudian setelah teman-teman sudah paham, lanjut aksi nyatanya di kelas kemudian ya.
Setelah aksi nyata di kelas, saya melihat dan menilai, kemudian ya itu juga cukup lama Bu ya, karena tidak mudah. Yang lucu cuma ini apa, di kelas 1 itu kan belum ada bisa tanda tangan untuk disiplin positif ya, itu pakai jempol tangan ya. Pakai jempol untuk komitmen disiplin positifnya gitu. Jadi anak-anak kelas 1 karena tanda tangan belum ngerti, jadi pakai jempol. Itu lucu juga sih. Kemudian kita juga ingin disiplin positif menjadi budaya di sekolah ya, sebagai budaya-budaya positif yang mengakar sehingga apa sih yang diinginkan oleh kita tercapai. Itu untuk budaya positifnya. Kemudian juga kita kemarin membahas rapor pendidikan sama dengan teman-teman. Di sini kita ada peningkatan juga ada penurunan. Bukan penurunan ya, belum masih ada yang kuning ya, kuning naik literasi ya. Jadi kita kemarin membuat rencana tindak lanjutnya, yaitu teman-teman gurunya kita ikutkan ke wisata-wisata literasi ya. Kemudian juga kita sama berbagi praktik baik dengan teman-teman. Cuma kita tuh belum apa namanya, yang masih kesulitan ya di praktik baik itu, masih takut ya teman-teman tuh ya, masih takut salah gitu ya. Kemudian juga kita mengawinkan program Adiwiyata dengan kurikulum mereka, yaitu berbagi praktik baiknya. Di sini kita untuk gurunya lebih cinta literasi, ingin membuat buku ya Bu. Pada nanti insya Allah, nggak tahu nih, mudah-mudahan terlaksana, minta doanya aja. Pengen buat buku ya, tapi dari karya guru-guru, misalnya guru Eka Wastutik misalnya ya, cerita tentang apa ya, mengalir aja supaya ada senang nulis dulu gitu, nggak usah yang berat-berat dan bisa dinikmati oleh murid-muridnya. Seperti itu ya, kepinginnya seperti itu. Itu pengennya Juni sudah up ya, Juni sudah up, pengennya sudah targetnya Juni. Kemudian juga kita kemarin sibuk nih dengan PMM, RHK ya, sempat juga kita tuh bingung karena saya kebetulan PLT ya Bu. Udah ada kepala sekolahnya, jadi saya udah nggak bingung lagi karena mereka sudah ada kepala sekolah yang baru. Tadinya sih bingung gimana ini, saya nggak bisa menyetujui seperti itu ya. Kemudian juga teman-teman, alhamdulillah banyak perubahan semenjak ada RHK dan lain-lain. Mereka sibuk, kadang-kadang ngobrolnya masing-masing lagi apa sih gitu ya. Ternyata dia lagi ini loh, asik, saya dapat ya sertifikat seperti itu iya. Ternyata mereka senang. Tapi mudah-mudahan saya ingatkan, mudah-mudahan senangnya sertifikat ini bukan berarti hanya mengumpulkan saja, tetapi benar-benar diimplementasikan gitu ya, benar-benar masuk ke ilmuannya seperti itu. Itu kayaknya Bu. Kalau untuk P5-nya, alhamdulillah P5 kemarin sudah ngobrol dengan teman-teman juga. Kayaknya kita mau kewirausahaan lagi deh Pak, karena kita nanam kemarin ini Bu, di sekolah itu kan bunga telang ya, telang, terus jahe merah ya. Nah itu pengen saya itu dibuat rencana ya, angan-angan banyak banget ya Bu. Tapi ternyata teman-teman mendukung gitu. Ya, mudah-mudahan nanti ada gelar karyanya, ada produknya ini gitu, ada ya. Produknya jahe merah ya Bu ya misalnya. Bisa dipanen belum? Belum, baru kan itu saya pelajari 6 bulan itu baru bisa. 6 bulan itu bagus untuk dibuat minuman. Kalau baru tumbuh diambil muda itu tidak enak. Iya, itu saya sudah ke petani yang benar-benar
bertanam jahe merah. Oke. Seperti itu Bu ceritanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti masih sama juga ya untuk topik PMO yang dipilih tadi ya, terkait dengan disiplin positif ya Bu ya, dari sosialisasi dan di PMO Aksi kemarin nyata. sudah berarti sekarang sedang mengawal aksi nyatanya ya Bu ya? Iya, mengawal aksi nyata sambil merancang P5. Sambil merancang P5, oke luar biasa. Sambil merancang P5, sambil mengisi RHK, sambil melakukan penilaian untuk guru-guru, oke luar biasa. Terima kasih Bu Tati untuk cerita baiknya malam ini. Kemudian kita bergeser lagi ke Bu Susi. Apa kabar Bu Susi? Lama nih ya tak berjumpa kita ya. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umul, Pak Ujang, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Alhamdulillah Bu baik. Cuman tadi kurang baik karena saya lupa, benar-benar lupa Bu. Oh, Nah, saya tidak apa. sudah siap-siap mau sholat, kok ya ada HP bunyi. Pas dilihat, ingatkan baru saya lihat jadwal, astagfirullahaladzim ternyata tanggal sekarang gitu. Iya. Kamu kena lagi. Mohon maaf tampilan seadanya Bu, bukan tidak sopan. Seadanya dan sudah begini. Seadanya aja. Mohon maaf aja. Jadi malu saya sebenarnya, kok ya bisa lupa gitu. Tidak apa-apa, manusia Bu. Dan saling mengingatkan. Kan sibuk dengan kebetulan semalam kan hujan deras ya Bu, sampai tadi siang. Jadi ada kiriman video, ada yang hanyut itu Bu, yang di Lotte, kayaknya karyawan itu kelihatan helmnya. Nah itu masih sibuk ngobrolin itu juga tadi itu. Jadi fokus untuk kesini itu terlewatkan gitu Bu. Iya. Iya. Ya, apa-apa. Tapi ini teman-teman sekolahnya rata-rata kebanjiran nggak kalau sekolah? Enggak ya? Alhamdulillah enggak ya? Bu. Tapi akses ke sekolah seperti tadi Pak Baharudin, ada guru-guru Jadi yang terhambat. Kalau guru saya itu secara umum sih tidak terkendala untuk Ciwandan Bu yang banjir. ya, tapi terlambat ya. Terlambat banyak karena sekarang kan banyak jalan yang sudah ditinggiin. Jadi akses ke mereka itu banjirnya itu separuh, hanya mereka yang nggak bisa keluar rumah gitu. Ada yang bahkan lupa kalau saya punya mobil Bu, saya mau nungguin biar hujan ini reda, mau ngeluarin motor. Pas mau ngeluarin megang motor, saya ingat kalau saya punya mobil. Allah ya Rob. Luar biasa. Cuma ini Bu Susi ada cerita begini. Dia naik mobil pas hujan, dia turun nyari-nyari tempat teduh. Cepet-cepet ditanya sama ibu-ibu, kenapa Mbak hujan? Kan Mbak naik mobil. Oh iya ya, saya lupa kan biasa naik motor. Iya. Berarti hampir sama kejadiannya itu Pak. Iya Bu, banjir Bu di Ciwandan beneran. Iya, alhamdulillah nggak banjir seperti itu. Cuma ya itu tadi. Akhirnya karena Jalannya yang banjir. dia ingat baru ketika sudah saya telepon. Kok belum datang gitu, karena saya tahu dari akses dari rumahnya itu tidak terlalu ada kendala. Jadi pas diangkat, Bu, saya baru ingat kalau saya punya mobil, Bu. Tadi saya menunggu hujan reda, saya udah megang motor, Bu, katanya gitu. Akhirnya ya udah kalau seperti itu saya ketawa sebenarnya. Ya udah. Sekarang kalau seandainya seperti itu, samperin ini dan ini gitu. Jadi ada 3 guru yang dia lewatin rumahnya. Banyak Jadi saya minta ngelamun, tolong Bu Susi sama mah ngelamun kali itu. enggak tahu itu, Prof.
kenapa bisa dia lupa. Pak Pak Ujang juga turun, dia sudah bawa mobil, hujan-hujan malah turun dari mobilnya, coba. Jadi memang kadang-kadang Allah itu membuat orang lupa itu Lupa. sangat-sangat mudah Iya. kalau sudah Allah yang membuat lupa gitu. Jadi kalau anak-anak banyak Bu, banyak yang tidak datang ke sekolah karena memang kendaraan mungkin juga yang menjadi faktor. Selain itu anak-anak sendiri mungkin. Jadi tadi itu yang hadir itu paling cuma sekitar 70% Ah, anak-anak kami tadi ke sekolah gitu. Oke. Baik. Nah, sudah PMO kemarin Bu Susi, Januari Eh di ini. untuk PMO belum Bu? Oh, Untuk PMO saya belum. Januari belum PMO. Iya, memang PMO ini tadinya saya mau merencanakan itu dekat-dekat di awal-awal Januari. Oke. Tetapi berhubung karena ada beberapa hal yang harus kita selesaikan dan harus kita kerjakan dengan teman-teman, makanya kita fokus dululah ke yang ini gitu. Terkait dengan perencanaan RHK Bu, rencana hasil kerja yang di PMM. Oke. Nah, kami fokus dulu ke situ. Saya kebetulan memang belum seperti teman-teman yang bisa berbagi dengan semua. Tetapi untuk di kecamatan dan di gugus, untuk beberapa hal itu saya masih berbagi dengan teman-teman Bu, khususnya dengan gugus. Jadi di awal Januari kemarin itu di minggu pertama itu kami mengadakan sosialisasi dengan teman-teman guru segugus 1, itu ada sekitar 45 orang bersama-sama membahas RHK yang di PMM. Nah, alhamdulillah dengan adanya hal tersebut, teman-teman guru yang di gugus 1 sudah bahkan pada hari itu sudah langsung bisa bertanya kepada saya, Bu, sudah bisa diajukan gitu. Klik pengajuan atau bagaimana nih, Bu? Nah, alhamdulillah sudah sampai di situ. Nah, jadi fokus ke situ. Nah, karena di PMM ini memang ada berbagai fitur dan ada berbagai pilihan rencana yang harus kita kerjakan, dan info itu memang bergulirnya tidak di saat yang sama. Contohnya untuk pengembangan kompetensi itu tadinya memang ada sertifikat-sertifikat tertentu yang harus dikumpulkan. Hanya saja saya memang ke teman-teman khususnya di gugus 1, saya mengarahkan untuk mengambil sertifikat yang ada di PMM. Karena saya bilang untuk di PMM, menyelesaikan topik yang ada di PMM itu, kita tidak akan repot-repot lagi bikin laporan, saya bilang gitu. Laporan webinarnya, laporan kegiatan, daftar hadir, segala macam, nggak perlu repot-repot lagi. Paling kita mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan di aksi nyata, sesuai dengan apa yang diminta di topik tersebut, gitu. Jadi saya fokuskan ke situ karena memang satu topik itu nilainya poinnya ada 8. Nah, kemudian sesudah itu kita sudah mau ke yang lain nih. Ada kabar kalau ternyata pengembangan kompetensi itu tidak akan dinilai. Nah, seperti itu, tetapi menjadi pertimbangan. Nah, pertimbangan ini seperti apa? Kan belum jelas juga, Bu, apakah pertimbangan itu nanti akan berpengaruh kepada penilaian, karena yang namanya pertimbangan pasti ada sesuatu hal di balik pertimbangan itu kan, Bu, ya? Iya. Apa nih pengaruhnya? Jadi mulai itu lagi, heboh lagi lah, gitu. Jadi kalau saya memang agak simpel, Bu, mengartikan sesuatu itu saya memang agak simpel. Caranya supaya teman-teman itu tidak terlalu berpikir gitu, tetapi selesai. Jadi saya bilang sekarang kita sudah selesaikan RHK. Tahapnya seperti itu. Pelajari kembali RHK yang sudah dibuat itu, pahami apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, jikalau seandainya sudah bisa, ajukan, nanti tunggu dari kepala sekolah. Seperti
seperti apa dari kepala sekolahnya. Nah, seperti Prof. Barudin tadi, ada yang bertanya tentang tugas tambahan. Tugas tambahan ini bagaimana? Kenapa ini tidak terakomodir di di PMM ini katanya gitu. Ya sudahlah, kalau memang itu menjadi pertimbangan, berarti kepala sekolah ini bukan satu-satunya pertimbangan untuk Bapak Ibu. Mungkin ada pertimbangan yang lain di luar dari ini. Nah, itu serahkan saja kepada kepala sekolah. Yang penting yang ada di sini, kalau seandainya cocok dengan Bapak Ibu, ambil. Kalau tidak, ya sudah. Abaikan saja. Dan yang namanya sistem, yang namanya aplikasi, ketika baru digulirkan, itu tidak akan langsung plek ketiplek seperti apa yang di awal. Tentu saja dengan adanya masukan-masukan ketika berjalan, itu nanti akan ada perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan, saya bilang seperti itu. Jadi jangan cemaskan hal yang tersebut, yang penting fokus saja kepada RHK itu dulu. Yang ini terkait dengan yang PMM dengan RHK itu ya Bu, fokus saja dulu ke situ. Nanti kalau seandainya kepala sekolah sudah menyetujui, itu insya Allah sebelum disetujui kepala sekolah akan memanggil satu-satu ibu dan bapak. Saya sampaikan seperti itu. Nah, nanti setelah ada koordinasi, ini andai kata kepala sekolah tidak menyetujui RHK yang ini, kepala sekolah juga berhak untuk menghapus dan mengganti dengan yang lain setelah koordinasi dengan ibu dan bapak. Saya sampaikan seperti itu. Mohon maaf kalau seandainya salah. Iya. Nah, udah selesai di situ. Kemudian pindah lagi tuh. Dengan adanya itu, otomatis yang namanya masih hangat itu akan menjadi perbincangan. Akan menjadi perbincangan. Bu, saya begini-begini. Apalagi dengan adanya di TikTok itu banyak sekali itu sekarang muncul berbagai. Ada yang dengan mimik yang sangat dia lucu tapi menampilkan menampilkan cemoohan tetapi dengan kelucuan gitu. Satir, Nah, itu satir. membuat Ya, satir. jadi itu jadi pembahasan juga di sekolah gitu. Jadi ya udahlah kalau misalnya teman-teman masih seperti ini ya udah. Jadi saya masuk sedikit-sedikit. Yang di TikTok Bu Susi bukan mencari poin, mencari koin. Iya, Betul. mencari koin. Betul, Prof. Iya. Cari Dan like. kita yang menontonnya secara tidak sadar justru sudah memberi koin ke dia. Dan kita masih bingung dengan poin kita gitu. Hal yang sebenarnya tidak harus kita bingungkan dan tidak harus kita pusingkan. Nah, jadi seperti itu Bu, untuk PMO memang belum saya laksanakan dan alhamdulillah kemarin ketika Bu Mul nge-share jadwal lokakarya, di situ saya juga sempat membaca PMO maksimal sebelum lokakarya. Oh, alhamdulillah, saya masih punya tenggat waktu nih untuk memilih kapan kira-kira PMO mau saya laksanakan gitu. Nah, untuk PMO sendiri, saya memang topiknya itu kan kebetulan kemarin ada 4 ya Bu, yang diberikan gitu. Ada 4 pilihan, tetapi kita kan ada dua topik gitu yang sebaiknya kita bahas di sekolah. Nah, kami belum sampai ke situ apakah mau melanjutkan topik yang kemarin atau mau mengganti topiknya gitu. Karena yang kemarin itu terkait dengan perencanaan dan modul P5 dan implementasi P5. Itu yang di PMO kemarin. Nah, yang sekarang belum nih Bu, yang untuk semester kedua ini belum. Insya Allah dalam minggu kedua Januari ini kami sudah merencanakan akan melaksanakan PMO. Cuman harinya memang belum karena kami juga di sekolah kebetulan ada guru yang pensiun. Oh. Nah, itu iya. Jadi menyiapkan ya namanya pensiun purna bakti ya, Bu. Jadi menyiapkan itu juga ada kegiatan seperti luar apa gitu. Dan alhamdulillah sebenarnya PMO belum, tetapi saya sudah melaksanakan raker kemarin itu. Mungkin iya sampai Bu Mul, Pak Haji Hasani protes ke saya nggak dibawa ke hotel ya katanya gitu. Beliau.
Saya nggak diajak. Kenapa saya nggak dibawa ke hotel? Pak, Bapak tahu Bukan dari mana saya ke hotel? Saya aja Bukan nggak diajak. jadi Saya nggak mengharapkan. diajak tuh. Iya, jadi beliau ngirim foto tuh. Nih, lagi lokakarya nih katanya gitu. Bumul yang bilang katanya gitu. Kita yang Nah, cari akhirnya saya lokasi bilang, nggak diajak ya Bu Tati ya. Iya nggak diajak. Lokasinya semua sama Pak mohon maaf, Guru. Prof. Betul. Ya, malah Prof yang merekomendasikan ya. Udah bareng-bareng kami berempat itu, Bu. Menjajal tempatnya gitu. Yang cari hotelnya saya, teman-teman Bu. oke. Yang cari hotel saya nggak diajak. Ya mohon maaf. Sebenarnya bukan maksud hati tidak mengajak. Cuman kadang-kadang seperti sadaqallahul azim. Kadang-kadang kita tempatkan di tempat yang kalau tidak di tempat yang semestinya walaupun itu benar gitu. Kok tidak layak gitu. Jadi kok saya ke Pak Haji Hassani juga ke beliau saya sampaikan, Pak sebenarnya saya ini mau menyampaikan, mau mengajak. Tapi ketika saya lihat materi yang mau saya bahas dengan teman-teman, kok kayaknya saya itu nggak enak ngajak Bapak gitu. Karena bahasan kami itu sifatnya intern, Pak. Mohon maaf gitu. Nanti dibuatkan kelas sendiri dong Bu Susi. Kenapa, Bu? Dibuatkan kelas sendiri. Enggak itu, kalau dibuat kelas sendiri takutnya sendirian gitu. Jadi, waduh bagaimana ya? Ya udahlah saya diam-diam. Ternyata ketahuan juga gitu. Tapi mumpung udah ketahuan ya udahlah. Nggak ngeles-ngeles saya. Akhirnya saya kasih aja alasan yang sebenarnya. Karena memang bahasan kami di situ Pak, intern. Takutnya karena yang namanya raker, teman-teman saya nanti andai kata ada Bapak di situ, mereka tidak bebas untuk mengutarakan apa yang mereka ingin utarakan gitu. Mudah-mudahan nanti kalau seandainya Bosda cair Pak, nah mana tahu kita bisa raker lagi. Raker kalau bisa se-PSP mah Pak, saya bilang begitu ke beliau Pak Haji. Karena sebenarnya ini rencana bukan hanya rencana saya saja yang mau mengadakan di hotel dan alhamdulillah saya sudah terlaksana. Justru ini saya ini raker ini terinspirasi dari SD Cikerut. Akhirnya saya cerita tuh Bu Haji Tati, saya cerita ke anyernya kita survei itu, saya cerita dengan Prof juga gitu. Oh gitu, oh ya udah. Kirain saya karena saya nggak diajak aja tuh sudah lupa sama saya. Ternyata purik Bu. Baru ketahuan nih ternyata inspiratornya dari Cikerut ini. Bener. Cikerut udah Bu. Itu apa-apa Bu. Iya. Memang Tahun lalu, motivator. kan, ya? Iya, motivator, inspirator, mediator, Bu. Mediator. Bener-bener ini. Tempatnya yang Emang pernah purik dah. enggak kemarin itu Bu Susi, saya di akhir tahun rapat, saya bilang nih, saya di hotel ini enak loh, ada building karakter dan sebagainya, fasilitas, karaoke, tetapi semuanya kita lengkap. Alhamdulillah selesai. Nah Bu Susi nanya-nanya, ya udah yuk kita sambil makan siang di sana. Alhamdulillah dapat diskon kan gitu. Iya. Nanti Jadi seperti itu. PSP ya. Iya, PSP. PSP sana. Alangkah meriahnya kalau seandainya yang 9 sekolah ini gabung kita melaksanakan raker gitu. Itu mungkin Prof juga bisa memfasilitasi itu untuk tempat yang seperti apa kalau seandainya jumlahnya lebih banyak. 9 sekolah untuk di situ kayaknya terakomodir karena kapasitas muatnya tidak sampai sekian. Kayaknya udah maksimal itu. Sepertinya segitu gitu. Nah, terkait dengan disiplin positif, saya di raker kemarin itu membahas memang kita di sekolah yang perlu kita tingkatkan itu adalah kepedulian anak juga, Bu. Kepedulian anak terhadap lingkungannya, baik itu lingkungan kelasnya maupun lingkungan sekolahnya. Kita dengan kepedulian dia terhadap lingkungan sekolah atau di tempat kita
Jadi waktu-waktu dikontrol atau jaga sekolah juga lagi ngontrol ke atas, terlihat di situ banyak sampah gitu. Sudah diingatkan, tapi yang namanya anak-anak, apalagi 400 orang, dan yang di atas itu adalah siswa-siswa kelas 4 yang memang baru masuk ke tahap kelas tinggi. Jadi memang masih butuh pengawalan yang sangat-sangat ketat gitu. Jadi saya juga tidak bisa terlalu menyalahkan anak. Akhirnya bagaimana nih caranya biar anak bisa menerapkan disiplin positif bersama guru-guru juga. Nah, selama ini memang yang pembiasaan untuk lihat sampah ambil itu hanya beberapa yang terlibat. Nah, di raker kemarin itu kami bagi semua guru terlibat gitu. Jadi ada jatah-jatah dan tempat-tempat khusus yang menjadi pengawalan mereka, dan bagian siswa memang betul-betul kami bagi secara terprogram gitu Bu. Dan dibikin nanti setiap ada kegiatan itu nanti ada dokumentasinya. Nah, alhamdulillah itu setiap selesai senam di hari Sabtu itu sudah berjalan, dan kelihatannya karena memang baru jalan, belum bisa setiap minggu jalan karena 2 minggu yang lalu kalau nggak salah juga hujan. Jadi musim penghujan sekarang ini banyak program yang agak-agak terhambat. Iya, jadi kalau untuk lingkungan sekolah sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Tetapi kalau untuk mengatakan bahwa kepedulian anak apakah sudah meningkat, belum bisa kami nilai. Dan belum bisa disimpulkan karena memang hal seperti itu butuh waktu yang cukup panjang untuk kita menyimpulkan hasil yang diperoleh, karena memang ini melibatkan membangun karakter anak gitu Bu, terkait dengan hal yang seperti ini. Jadi itu Bu, dan kemudian untuk CGP mungkin Sumampir yang paling kurang nih, belum menelurkan, tapi alhamdulillah tahun ini ada yang ikut tes Bu, 4 orang yang ikut. Sampai tahap kemarin itu belum ada hasilnya. Yang tahap pertama lulus 3, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan di tahun ini ya alhamdulillah 4 yang ikut, 3 yang lulus. Sebelumnya mereka beralasan anaknya kecil apa segala macam. Ada yang memang kadaluarsa di usia. Ada yang masih prematur gitu dari segi masa dinas, masa kerja, sehingga belum bisa untuk ikut padahal dia potensial gitu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah ada 3, mudah-mudahan lulus ketiga-tiganya nanti di tes wawancara ya. Namanya Angkatan 11 kan Bu? Praktek mengajar angkatan 11. Oh iya. Praktek mengajar dan ada wawancara. Iya. Iya, mudah-mudahan lulus di tahap berikutnya. Amin. Baik. Ya, kiranya seperti itu Bu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, selama ini ada kesulitan nggak untuk melaksanakan PMO meskipun tadi ya di antara kepadatan jadwal itu? Yang sudah alhamdulillah tidak Bu. Tidak ya. Oke. Kalau masih ada kesulitan nggak apa-apa diceritakan, nanti kan ini banyak teman-teman yang bisa kita aja sharing juga ya, tapi alhamdulillah tidak ada ya. Syukurlah. Barangkali ketika mungkin terkendala dengan waktu, salah satunya tadi ya ketika Ibu punya agenda raker, tapi kebetulan memang secara penjadwalan PMO itu nanti di bulan Februari ya. Tadi di SIM PKB juga nanti pelaporannya di Februari, di Januari tidak ada pelaporan PMO di SIM PKB. Jadi sekaligus saya mengingatkan jangan lupa nanti di SIM PKB-nya diisikan laporan PMO bulan Februari. Kembali ke tadi, barangkali ketika Bu Susi atau mungkin Ibu Bapak yang lain jadwalnya mulai padat nih, apalagi ada hal-hal baru ya yang tadi saya sampaikan. 1,
tentang RHK atau tentang kinerja dari guru-guru. Bapak Ibu Kepala Sekolah jadi punya tugas 2 ya. Satu, melakukan persetujuan dan penilaian terhadap kinerja guru. Kemudian Ibu Bapak sendiri juga mengisikan kinerja ya untuk dinilai pengawas ya kalau tidak salah, atau dinas, saya agak lupa. Di sosialisasinya Pak Yadi yang lalu. Itu. Terus juga dengan kompetensi kepala sekolah yang baru saja terbit ya, Stankom atau kompetensi kepala sekolah. Nah, ketika mungkin terkendala waktu karena banyak hal-hal yang harus dipelajari atau harus didiskusikan, disampaikan ke teman-teman guru tadi, misalnya ketika ada satu agenda mungkin bisa dijadikan tambahan agenda seperti tadi misalnya Bu Susi raker nih. Raker kemudian nanti bisa ditambahkan salah satu obrolan tentang di PMO-nya. Ini sebagai alternatif saja ketika nanti tidak ada waktu begitu ya. Tapi alhamdulillah tadi Bu Susi sampaikan selama ini tidak ada kendala dalam melaksanakan PMO. Alhamdulillah. Oke. Baik, kemudian saya juga bersyukur, alhamdulillah dan berterima kasih sekali ini betul-betul kepala sekolah hebat ini, sudah berhasil gitu ya, berhasil mengkader anak buah atau guru-guru menjadi mitranya ya, menjadi koleganya, sama-sama menjadi kepala sekolah atau tadi menjadi pengawas dan juga kepimpinan tadi yang disampaikan Bu Tati, itu bisa ditularkan kepada teman-teman lebih luas gitu ya. Oke. Barangkali ada tanggapan dari Pak Ujang atau Moledi terhadap berbagi cerita ini dari teman-teman hari ini, termasuk tadi hal-hal baru ceritakan utamanya yang lagi tren RHK ini. Dari siapa dulu mangga, Bu Ati atau Pak Ujang? Mangga Pak Ujang dulu. Pak Ujang. Saya mau lihat jaketnya dulu itu ya, kayaknya tim sukses tuh. Iya, kader ini, kader yang kader. Saya benar itu nggak fokus tuh lihat jaketnya. Iya, tuh benar. kayak timnas nih. Malam ini tumben tidak agak kader tadi. Ini kasep Bapak itu ya. Gitu ya. Oh, Masya MTC Allah. Legon. Iya. Tuh. Kayaknya ini satu jari nih. Satu jari. Masya Allah. Timnas dulu aja lah. Iya. Mangga Pak Ujang. Biar kita nggak keder. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririk yang telah memfasilitasi kebersamaan di malam ini. Awal kegiatan di tahun 2024 untuk kegiatan forum ini, dan sekolah dampingan saya kebetulan ada 5. Nah, mengaturnya Bu beda dengan dua itu pas. Kalau saya ganjil, makanya dihitungnya udah berapa kali aja. Kebetulan sekarang nih semuanya sudah 2 kali pas nih sekarang. Jadi Bu Mil nih yang kedua kali, Bu Tati juga yang kedua kali, juga rata nih semua. Prinsip keadilan. Baik, saya menyimak untuk yang pertama kaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang di-ran oleh masing-masing sekolah, baik yang di dampingan saya maupun di Bumul. Itu semuanya obrolan ini merupakan obrolan yang berkualitas, sebab yang disampaikan itu merupakan informasi-informasi
positif dan kebaikan yang serta eskalasi yang luar biasa dari kepala sekolah yang berupaya untuk mengkanter hal-hal yang menjadi penghalang dan tidak rugi ya, nggak salah juga ya. Berarti ilmu yang kita berikan selama di kegiatan di PSP itu bisa diimplementasikan, artinya tidak menyerah untuk menghadapi masalah-masalah dan selalu ada solusinya. Saya lihat dari tadi di awal di Bu Tati, di Bumil, kemudian Pak Bahrudin, Bu Susi, semua ada masalah, tetapi endingnya itu semuanya alhamdulillah. Nah, kalimat alhamdulillahnya itu yang paling menyenangkan itu. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya terangkan. Jadi tugas fasilitator dengan Bu Ririk ini ya senang, sudah beres nih, sudah solve di bawah gitu ya. Ya masalah-masalah itu ya. Yang paling agak harus kita banyak kerja begini, ketika misalkan dari Pak Bahrudin bla 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 bla, gimana nih harusnya? Nah, kalau harusnya ini harus kerja nih Bu Ririk, Bu Ati. Tapi ini semuanya saya dengar itu alhamdulillah katanya. Nah, udah tenang nih. Berarti oleh-olehnya di pertemuan ini berita baik. Kemudian luar biasa ini, memang gebrakan-gebrakan di tahun 2024 ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang harus dikerjakan oleh guru. Tidak menutup mata ya, tidak menutup telinga juga. Banyak guru-guru baik secara live melalui medsos maupun secara langsung, celotehan-celotehan itu memang mengarah kepada kesibukan melaksanakan itu. Tapi endingnya karena ini adalah sifatnya massal, dan kalau kata pepatah ini mah, kalau misalkan semua edan, kayaknya kalau nggak edan itu ketinggalan zaman deh. Hanya ikut-ikutan deh. Terlepas daripada ikut-ikutan atau enggaknya, tapi paling tidak masif untuk melaksanakan kinerja ini. Nah, tapi harapan saya ya khusus di PSP Angkatan 2 ini, jaringan nih lemot, jaringan jaringannya lemot. Payah ini. tidak bisa terjawab, tidak ada kekosongan. Nah, kekosongan-kosongan yang terjadi seperti sekarang ini, model di binaan di dampingan saya ini hanya pengawas, hanya 1 orang. Yang lucunya nih Bu Riri, ketika kemarin coaching ya, itu ngobrol berdua aja nih. Ngobrol nih, masih bilang jangan pakai ginian, mestinya udah aja darat aja nih.
Kebayang nih 3 JP ini ngobrol. Nah ini jadi ini tidak akan lama lah kalau misalkan ini sudah terisi. Pak Bahrudin, saya sampaikan terima kasih dan salut ini ya. Ini lintas ya Bu Ati ya. Lintas boleh mengapresiasi. Jadi artinya yang disampaikan oleh Pak Bahrudin ini jadi inspirasi juga bagi sekolah-sekolah PSP yang lainnya ya, terkait dengan mengatasi masalah itu. Oke, kemudian informasi yang di-share oleh Bu Didik terkait dengan reward bagi guru dan kepala sekolah yang telah mengikuti Lokakarya selama 1 tahun 2023 ini. Insya Allah BGP sedang menyusun, sedang menyiapkan sertifikatnya ya. Sertifikat akan diterbitkan bagi kepala sekolah dan guru-guru yang ikut di Lokakarya luring ya. Daringnya kan enggak ya, di luring aja. Nah itu nanti bisa tuh menambah-nambah sertifikat atau kebutuhan yang diperlukan. Rupanya itulah yang bisa saya sampaikan ya, sarana dan harapannya untuk kegiatan ini. Untuk nanti kegiatan di tanggal 24 itu apa? Lokakarya. Karya Kombel ya. Temanya betul. Ini sangat unik sekali ya. Memang saya boleh mengatakan terlambat. Kenapa terlambat? Ya, Kombel sudah berjalan banget, sudah lama, sudah dipakai gitu ya. Yeah. Baru Lokakarya. Tapi tak apa. Nanti kita mungkin berarti kita rubah desain. Itu PPT tetap ditampilkan, tapi lebih bermanfaat ya. Pertemuan nanti itu kita sharing dari masing-masing sekolah untuk memaparkan bagaimana proses pembuatan Kombel di masing-masing sekolah dari mulai merencanakan sampai jadi Kombelnya itu di PMM gitu ya. Nah, itu aja, itu kan lebih aktual ya. Jadi kita tidak akan berbicara lagi apa itu Kombel, manfaat Kombel dan sebagainya, itu sudah kelewat untuk yang gitu-gitunya ya. Dan mungkin ya sebagai menggugurkan kewajibannya itu PPT tetap dipasang gitu ya. Ini saran saya gitu ya. Supaya aplikatif. Kemudian kita akan lebih banyak berdiskusinya itu bagaimana trik-trik apa yang bisa kita ya bisa di akses. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ujang. Saya pikir iya ya bisa, apalagi di sekolah-sekolah penggerak, ini pasti Kombelnya sudah aktif dan sudah terdaftar di PMM. Lain halnya kalau di luar itu ya, karena kemarin di webinar yang diselenggarakan oleh BGP Banten dari teman-teman tim Pokja IKM itu kan ini hal sederhana nih, di dalam daftar hadirnya ada diminta untuk mengisi Kombelnya dan nama Kombelnya, tetapi masih ada beberapa peserta itu yang bertanya, Kombel apa ya? Saya tidak punya Kombel, gimana ngisinya? Seperti itu. Artinya di luar sana, di luar non sekolah penggerak itu, Kombel itu masih asing dan mungkin belum. Jadi tadi untuk preview dulu bagaimana nih teman-teman di sekolah penggerak ini bersama dengan ibu bapak kepala sekolahnya mulai membentuk Kombelnya sampai kemudian berjalan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di Kombel itu nanti juga bisa saling sharing nih untuk bisa menghidupkan dan mengaktifasi Kombel-Kombel, mungkin kegiatan belajar yang dilaksanakan Kombel di sekolahnya Pak Bahrudin bisa diterapkan di sekolahnya Bu Susi. Iya. Ini bisa
sharing, ditambahkan sharing itu juga untuk Oh, aktivasi ke Ciwandan, kombelnya Bu. paling. Ciwandan lebih hebat itu. Saya pengen belajar. Iya. Apa lokakarya besok pindah kelas aja Pak ya? Gabung aja sih, Bu. Jangan pisah-pisah, Bu, biar rame. Bu. Jadi mix kocok kelas. Jadi kan Anu itu pengen apa mix kayaknya Pak Bahrudin. makanya saya mencontohkannya Enggak, Pak gabung Bahrudin gitu sama Bu 9 Susi. sekolah, jangan dibagi kelas. Biar seru. Biar seru ya. Sesekali seru kayaknya, Bu. Anggap Iya. aja kombel antar sekolah gitu hanya. Iya, ini kalau di mix ceritanya, kalau ini kan hanya kita yang bertemu ya, timnya Pak Ujang dengan timnya Bu Ati ini. Nah, nanti dari sebenarnya nggak tahu tadi terlintas gitu aja. Seru kayaknya ya. Jadi dari sisi kepemimpinan sekolah bagaimana untuk bisa menggerakkan guru untuk membentuk kombel, dan bagaimana untuk mengawal aktivasi kombel, kan yang menggerakkan atau yang menjalankan kombelnya kan guru juga, ibu dan kepala sekolah. Di situ fungsinya sudah sebagai manajer kan ya, sudah jadi CEO-nya yang bekerja direktur-direkturnya, Penggerak komunitas. guru-guru gitu. Iya, Manajer. itu dia makanya ibu Manajer. kepala Manajer. jadi manajer kalau di di kombel. Tambahan. Iya. Gini. Ya ini Pak, ide saya ya memang seperti itu ya. Jadi intinya nanti tanggal 24 itu lebih ke aplikatif. Jadi kita semacam review atau refleksi dari masing-masing sekolah yang sudah melaksanakan, yang sudah memberdayakan kombel ya. Dari mulai misalkan perencanaan, kemudian sampai pendaftaran, sampai menggunakan, dan kesan pesan pertama kali melaksanakan webinar gitu ya. Iya. Nah, ini jadi informasinya ya kepada Bu Tati, mungkin yang hadir sekarang ini, Iya. 4 orang ini, 4 kepala sekolah ini bisa nih menyiapkan untuk kegiatan nanti itu ya, semacam itulah gitu ya Bu Tati ya. Jadi menyiapkan paparan dari mulai mulai pendaftaran kombel di PMM sampai misalkan upaya membuat webinar, webinarnya, bagaimana pesertanya, apakah ada dari luar dan sebagainya, gimana pengalaman-pengalamannya itu disampaikan. Itu berbagai praktik Pak ya. Kemudian aplikatif gitu ya. Jadi sekarang saya melihat kemarin tadi itu di repository masalah materinya. Kalau materi disampaikan kayaknya sudah bukan ini lagi, ini kan ini PSP udah jalan gitu ya, tidak bicara lagi apa itu kombel, bagaimana membuat kombel, bagaimana itu, ini kayaknya udah kelewat gitu ya, udah tahun-tahun awal ini. Sekarang ini sudah bagaimana ini kombel ini aplikatif, dan bagaimana strateginya supaya kombel ini berjalan terus dan menghidupkan kombel itu sendiri, sehingga kaya akan webinar-webinar lebih produktif lagi dengan webinar-webinar gitu. Itu mungkin yang harus digali di pertemuan nanti. Kemudian yang saya sampaikan juga, ini ada teknik terkait dengan refleksi ya. Refleksi kucing, refleksi lokakarya. Ini setiap 2 kali lokakarya ada refleksi. Iya. Ketika refleksi awal-awal, saya hanya refleksi itu menanyakan bagaimana gitu kan ya. Nah, di refleksi yang kemarin saya rubah strategi ya, yaitu dengan cara untuk menggali sejauh mana pemahaman dan aplikasinya di sekolah-sekolah hasil lokakarya itu. Nah, refleksinya saya buat begini. Jadi masing-masing sekolah menyiapkan materi paparan tentang lokakarya. Nah, di situ ada kepala sekolah sebagai leader, sebagai katakanlah moderator. Nah, nanti ada guru yang ikut di PBD memaparkan tentang PBD. Guru yang ikut di disiplin positif memaparkan disiplin positif. Kemudian di situ setelah memaparkan
ada tanggapan dari sekolah-sekolah yang lain. Bergantian semua 5 sekolah itu memaparkan. Nah, di situ refleksinya tidak berupa hanya menanyakan bagaimana secara verbal, tetapi kita coba dengan cara beliau itu memaparkan. Nah, dengan cara memaparkan itu ada proses ya. Sebelumnya berarti mereka ya minimalnya menghafal, minimal komunikasi, membuat PPT dan sebagainya. Ini yang dibuatkan kemarin. Nah, ini strategi juga mungkin ya Bu Ati ya, teman-teman semuanya. Jadi bahwa kalau misalnya refleksi itu ya kita rubah dengan cara masing-masing sekolah memaparkan gitu ya. Nah, strateginya kalau misalkan sekolah A memaparkan, maka sekolah B menanyakan atau jadi penanggap ya Pak ya. Ini kayaknya bener nih kader Bu Ati, ini jadi versi kecilnya debat nih. Jadi ada tim yang menyampaikan, kemudian nanti ada sekolah yang sudah mempelajari hal yang sama menjadi tim penanggap. Ya gitu. Saya coba kemarin ketika misalnya kan ada guru yang ikut pertama kali lokakarya. Contoh yang kemarin tuh yang ini yang Bu Tati yang dari apa itu dari Kebonsari itu ya, kan baru pertama dia ya memaparkan gitu ya, memaparkan itu ya itu kelihatan gitu ya, karena itu fresh graduate dia gitu, artinya masih baru pertama kali loka, kemudian harus memaparkan ada upaya untuk untuk menggali materi dan sebagainya. Nah, kemudian di situ posisi kepala sekolah ini pas banget gitu. Di situ ada leadership-nya muncul gitu ya. Kemudian di situ juga ada kepala sekolah juga memberikan penguatan guru-guru sendiri. Nah, itu teknik yang mungkin waktu saya di PMO yang boring itu saya rubah dengan cara. Nah, ini juga udah 2 kali ikut melaksanakan refleksi gini-gini amatnya, cuman hanya misalkan bagaimana perasaan, bagaimana kurang pas banget nih ya karena bagaimana tapi itu dia akhirnya kan 4 JP ya lumayan itu sampai nggak cukup ya Bu Tati ya. Waktunya panjang gitu Bu Mil ya, nggak terasa waktunya nggak cukup. Bu Mil yang terakhir itu akhirnya waduh gimana nih udah lewat jam. Iya Bu Mil, maaf ya Bu Mil. Jadi gitu, jadi waktu itu yang tadinya kurang banget ternyata jadi panjang gitu ya. Gitu ya, jadi itu masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ujang. Ini juga memberikan insight nih buat saya, mungkin ada refreshment juga ya nanti saya grill ya dulu nih dari teman-teman kepala sekolah yang akan hadir di FKKPSP, tema yang sedang trading nanti akan jadi pembahasnya gitu ya, mungkin lebih seru juga. Kemudian nanti teman-teman yang lain menjadi penanggapnya. Oke, terima kasih Pak Ujang insight-nya. Tadi juga untuk yang menggerakkan Kombel terkait dengan nanti tema lokakarya di bulan Februari, ini juga bisa saya pikir bisa mendukung juga di kinerja. Mungkin kan ada teman-teman yang levelnya sudah menjadi RH-nya menjadi narasumber gitu ya. Nah, betul. Itu bisa berlaku dan teman-teman, saya waktu dapat sosialisasi dari Pak Yadi sempat saya tanyakan apakah laku Pak kalau sertifikatnya dari Kombel, katanya laku ya. Jadi nanti Kombel ini bisa mengeluarkan sertifikat Ibu Bapak kepala sekolah yang melaksanakan ini baik, meskipun misalnya levelnya belum besar ya, hanya untuk di lingkungan sekolah sendiri nih. Ya katakanlah ece-ecenya untuk mainin teman-temannya gitu ya, misalnya
tadi ada kelas yang gurunya bisa mengimplementasikan disiplin positif, pendidikan perundungan di kelasnya, kemudian ditularkan ke teman-teman di sekolahnya. Nah, satunya dapat RHK untuk materi RHK-nya disiplin positif, misalnya satunya jadi narasumbernya, satunya jadi pesertanya. Gitu. Itu sekedar contoh saja. Jadi bagus sekali, nanti mungkin juga bisa dikaitkan itu ya Pak Ujang dan Bu Atik, bahwa ini bisa mendukung kinerja nanti di materi Kombli itu, karena saya yakin di repositorinya belum update isinya gitu. Oke. Kalau dari Bu Ati, Boleh menambahkan sedikit karena sudah panjang lebar dari Pak Ujang, tapi saya ingin sedikit ya. Ya. Saya izinkan untuk menambahkan saja yang memperkuat lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan belum ngantuk dan tidak bosan walaupun sudah panjang lebar, sudah Minggu, komplit kali ya. Masya Allah, malam. kopi Iya. teh snack bisa disiapkan masing-masingnya atau saya kirim online. Sudah habis kotaknya Bu, sudah habis nih. Sudah habis ya, siap sembakong ya, 1 gelas besar. Ya, terima kasih Bu Dik ya dengan kesempatan hari ini. Pak Ujang kelihatannya sehat, bugar sekarang ya, tidak seperti bulan yang lalu. Sekarang memang alhamdulillah sudah benar-benar kelihatan sehat. Terima kasih Bu Suci, walaupun seadanya tetap cantik dan menawan, tidak mengurangi. Kemudian dengan Bu Tati, ya, dengan Bu Milha dan jagoannya Pak Bahrudin di sini sendiri. Alhamdulillah saya sudah mendengarkan sama dengan Pak Ujang, mendengarkan paparan-paparan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu mengenai tadi mungkin ya hal-hal ada yang menggembirakan, tapi ada hal-hal juga mungkin ya yang jadi satu permasalahan, tetapi betul alhamdulillah dan endingnya membahagiakan. Cuma mungkin di sini hanya saya ingin bukan menguatkan kepada satu yang menggelitik itu dari tadi Pak Bahrudin, memang betul. Bu Riri tadi merasa bangga bahwa sekolah itu sudah membuat atau bisa mengkaderisasi ya, ada yang menjadi pengawas, kemudian juga kepala sekolah. Efeknya juga Pak Ujang menjadi lega dengan adanya tambahan pengawas. Tadi betul, pengawas itu katanya waktu pas refleksi kan 1 orang. Hanya Bu Erna, itu juga punya saya diambil Bu, jadi saya punya berdua itu. Kasihan Bu Erna kesana kemari itu. Katanya dibelah. Ya kan dia memang menurut SK kan pertama dengan sekolah penggerak itu kan dengan SD Bujang Gadung. Tapi kondisinya memang berkurang, banyak yang pensiun. Ternyata sekolah penggerak dampingan Pak Ujang tidak ada sama sekali. Terakhir mungkin Pak TB itu bagus ya. Yang Pensiun ya kemarin. Ya pensiun. Jadi sehingga ya Bu Haja Erna itu dibagi 2. Jadi saya refleksi, Bu pagi ini dengan Ibu, nanti siang saya lanjut nggak? Iya kasihan. Pagi dengan Ibu, siang dengan saya. Ya, saya pikir iya tapi ya mudah-mudahan sehat ya Bu Haja gitu. Jadi kan ada berdua. Iya tapi kalau begini seperti Ibu gitu kan sekarang bertiga, katanya berempat kan kita ngobrol bergantian TikTok begitu ya. Jadi sekarang katanya sendiri berdua dengan Pak Ujang apa ya Bu, pandang-pandangan aja gitu. Seperti itu. Ya mengenai tadi kaderisasi ataupun menelurkan ya, menerbitkan tadi ya. Bu Susi jangan khawatir, juga belum ada insya Allah, apalagi sudah ada yang lolos 3 ya dari CPGP ya, mudah-mudahan ke sana. Bu Susi, ini memang ada nanti keluar dari sekolah. Pak, itu namanya berhasil kadernya, Bapak ya, berhasil membimbing, mendampingi, jadi kan seperti itu juga ya guru ya. Iya. Kan itu tujuannya seperti itu ya. Betul, bangga ya, bahwa kepala sekolah sudah bisa ya bukan anak buah lah, teamwork-nya atau rekan kerjanya ini menjadi satu rekan, satu level. Gitu.
Cuma memang ini menjadi satu kegalauan, Bu Susi. Berarti kegalauan bersama ini berjamaah sebetulnya setiap pertemuan ini. Para kepala sekolah khususnya mungkin dampingan saya ya Bu Susi ya, sering dengar ya. Bapak-bapak kepala sekolah gitu yang menjadi sekolah penggerak notabene-nya yang sudah berpengalaman, yang punya kompetensi mungkin lebih awal ya dari sekolah penggeraknya, kemudian juga dari golongan mungkin lebih tinggi, kemudian pengalaman kerja juga lebih ini, tetapi memang terlibat dengan adanya program ini mungkin sekolah penggerak, sehingga memang sudah ada mungkin peraturan dari pemerintah sudah dibuka, bisa langsung loncat, bukan loncat lagi mungkin ya, loncat tinggi gitu kan, tidak jadi kepala sekolah bahkan menjadi pengawas. Salah satunya contohnya mungkin di SD Cikerut, dari guru itu langsung ke pengawas. Ini memang tidak dapat dipungkiri ya, menjadi salah satu mungkin ya bukan down ya satu harapan yang yang jadi pupus gitu ya. Karena harapan awalnya dari sekolah penggerak, kepala sekolahnya nanti jenjang karirnya ke pengawas itu lebih cepat gitu. Tetapi ternyata kan tidak ada. Nah ini menjadi kegalauan. Kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin nanti dari Bu Ririk bisa langsung dari BGP bagaimana ini ke depannya ini para kepala sekolah yang notabene sudah 2 tahun berjalan di sekolah penggerak dengan yang golongan lebih tinggi dengan gurunya yang akan menjadi pengawas. Nah ke depannya seperti apa? Karena belum ada mungkin derogasi atau peraturan yang menyatakan bahwa kepala sekolah juga bisa langsung menjadi pengawas seperti itu ya. Ini nih, jadi ke Pak Bahrudin dari saya pribadi mungkin jangan menjadi satu mungkin ya kegalauan, bolehlah namanya manusiawi ya Bu ya. Tetapi ini kita tahu mudah-mudahan di balik kegalauan, di balik kegelisahan ini hikmahnya di belakang itu lebih harapkan nanti ke depannya. Itu berikan harapan saya sehingga nanti kenapa? Enggak galau. Ya tidak galau ya. Karena enggak ada ke depan harus pengawas enggak, Bu? Enggak ada, Bu. Tidak ya. Iya saya yakin enggak. Cuman curhat aja kali ya. Ya ini curhatnya disampaikan saja. Mudah-mudahan lah ya ke depannya lebih semangat Pak Bahrudin yang begitu gitu ya, yang bisa diharapkan yang menjadi contoh menjadi tadi betul inovator ya, posisi ya, motivatornya, kemudian juga distributornya ya semuanya. Karena memang betul. Jadi seperti Pak Ujang tadi katakan bahwa nanti LK mengenai temanya Kombel 1, nyata-nyatanya ini memang sudah terlambat. Contohnya mungkin ini yang saya pernah tahu bahwa di tim sekolah penggerak angkatan kedua ini bersatu antara dampingan Pak Ujang kalau tidak salah si Ciwandan ya, Bu Tati, kemudian yayasannya itu Bu Rise ya. Iya. Kemudian juga Pak Bahrudin itu Kerut, Sumampir ini mengadakan sudah berbagi praktik baik melalui PMM, bahkan yang membuka juga kepala BGP. Narasumbernya di Kombel itu Bu Susi kalau tidak salah gitu, kalau masih ingat kalau ini ya. Ini sudah gitu, bahkan ya memang informasi seperti itu. Bahkan sudah mengundang, sudah melalui daring, kemudian juga kan sudah diakui oleh BGP, ya dibuka langsung. Nah ini baru, betul ya Pak Ujang ya yang namanya terlambat itu. Kemudian tentang Epkin juga. Nah Epkin di BGP kan baru ada kita Zoom waktu itu ya, webinar. Nah Pak Bahrudin udah duluan memberikan berbagi praktik baik, kalau tidak salah juga lihat di grup, dia dengan sekolah ya antar sekolah gitu ya, dengan para kepala sekolahnya sudah menyampaikan, bahkan jadi narasumber untuk membahas Ekin itu sendiri, ya Pak Bahrudin ya? Ya Bu. Jadi lebih awal, jadi seperti itu, tapi tidak salah, mungkin ini akan memperkuat saja. Kemudian tadi mengenai Pak Ujang, yang menginginkan atau kita ya untuk bukan merubah mungkin karena memang tadi kenyataannya Kombel itu sudah berjalan lama, kemudian mungkin kalau secara definisi, secara konsep ini ya sudah tahu lah ya, bahkan pada pelaksanaannya.
Kemudian mengenai PPT-nya yang ada di story itu ya, Pak Ujang. Saya sudah mencoba, memang saya sudah direvisi, sudah ini gitu, tidak mana ini yang sudah saya harus sampaikan, mana yang enggak. Tetapi memang secara konsep ada yang harus dilewat dan tidak. Tetapi hal yang diinginkan mengenai tadi misalnya bagaimana pelaksanaannya dari awal pembentukan, kemudian juga bagaimana kesulitan, menganalisis bagaimana tindak lanjut itu ada di LK, tersentuh ada di LK. Di lembar kerjanya ada bahwa kepala sekolah, pengawas dan guru di situ harus mengerjakan, menganalisis gitu ya beberapa kompel yang dilaksanakan. Kemudian setelah menganalisis kemudian juga bagaimana tantangannya, bagaimana solusinya. Nah, di situ juga mungkin bisa memaparkan gitu ya. Tadi yang diharapkan oleh Pak Ujang itu juga bisa tersentuh lihat nanti kemarin hasil lembar kerja, ada lembar kerja 3 kalau nggak salah. Saya sudah baca di lembar kerjanya itu sudah ada. Ya walaupun mungkin tadi secara PPT-nya secara umum memang konsepnya ada hal yang memang harus diulang lagi lah gitu ya, mungkin tidak langsung pelaksanaan, tetapi secara konsep ada saja, secara konsepnya tidak begitu paham, tapi pelaksanaan sudah. Jadi supaya clear pelaksanaan dan konsep itu kawin gitu, sehingga tidak ke kanan ke kiri ini memang perlu diinikan gitu ya. Kemudian mungkin ini dengan tadi cerita dari awal dari Bu Liha, kemudian Bu Tati dan seterusnya, ini kan sibuk memang dengan yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi hebohnya mengenai EKIN. Jadi guru itu ya sibuk dengan sertifikat seperti itu ya. Betul tadi Bu Riri bahwa kompel itu pada waktu webinar saya juga menghadiri ya. Jadi kompel itu bisa itu kan menerbitkan sertifikat pelaksanaan tentang apa, di kompel itu membahas tentang apa. Jika tanda tangannya bisa saja, bukan hanya di kepala sekolah, tetapi nanti minta kerjasama dengan kepala dinas. Jadi lebih tinggi lagi, gitu ya. Jadi memang ada satu kerjasama sebelumnya memang dengan kepala dinas, ada konfirmasi sehingga dari dinas sendiri bisa menandatangani. Jadi bukan hanya kepanitiaan saja atau kepala sekolah saja, jadi kepala dinas di situ bisa menandatangani. Kalau tidak salah seperti itu, sehingga kevalidasiannya lebih tinggi lagi. Itu bisa dipakai atau diupload kepada hasil tadi LHK-nya. Ya, yang diharapkan oleh guru itu mungkin yang perlu ini. Kemudian yang jadi bukan khawatir ya, mengenai tadi sertifikat, memang ini kan jadi jor-joran ya guru itu mengejar. Tetapi ini yang saya harapkan mungkin kepala sekolah kepada gurunya juga tidak atau mengingatkan, tidak melupakan gitu ya, tidak melupakan kepada pembelajaran yang dampaknya yang hasilnya untuk peningkatan hasil belajar siswa gitu. Jadi terlupakan seperti itu karena dia mengejar yaitu sertifikat, bahkan tadi di sekolah katanya kepala sekolah nggak tahu lagi ngobrol sertifikat aja terus sampai malam ya ikut webinar. Nah sehingga pembelajaran yang fokus sesuai dengan PMO, betul tadi Bu Susi, karena tadi dari awal kan mengangkatnya disiplin positif, kemudian disiplin positif hampir semua. Tetapi kan di dalam pelaksanaan atau PMO yang diajukan itu betul 4 ya Bu Susi ya, mengenai pembelajaran kan gitu ya, terdiferensiasi, kemudian tentang P5, baik P5 secara dokumentasinya dan secara pelaksanaannya, seperti itu. Kan Bu Susi kan sudah dengan pelaksanaan, kemudian dengan membuat ya modulnya seperti itu. Jadi jangan dilupakan hal-hal yang memang menjadi fokus yang harus dibahas dalam PMO. Gitu, tadi pembelajaran terdiferensiasi apakah sudah gitu ya, karena sudah 6 bulan itu tadi Bu Susi ya, 6 bulan apakah tadi topik pertama dari ini sudah selesai, sudah bisa pindah ke topik kedua gitu. Sehingga jangan terlupakan karena memang fokus sekarang pada EKIN-nya,
Khususnya adalah fokus kepada sertifikatnya. Jadi mungkin kepala sekolah ya tadi bisa menghimbau kepada guru boleh mengejar, tapi bisa jalannya banyak ya, jalan menuju Roma tadi dengan kombel, aktifkan kombel, sertifikat bisa sebulan sekali seperti apa. Karena tadi kombel itu diakui seperti itu. Jadi jangan menjadi satu tadi di press gitu ya kata Pak Ujang itu. Jadi dicor-joran sehingga guru itu ya lupa dengan tugas pokoknya harus apa, karena sekarang di kombel apa tujuannya, ujung-ujungnya apa, adalah meningkatkan hasil belajar siswa, tidak ada kata lain itu ya. Jadi itu yang menjadi fokus, jadi gitu ya, selain tadi mungkin dengan sertifikat. Jadi mudah-mudahan tadi ya dengan adanya relegasi atau kemudahan-kemudahan bagi guru penggerak menjadi jenjang karirnya naik, menjadi pengawas, ini satu keberhasilan dari kepala sekolah gitu ya masing-masing. Kemudian juga mudah-mudahan kepala sekolah penggerak nah ini juga di lain mungkin program ini akan mendapatkan ya satu apresiasi lain lah yang membanggakan juga gitu ya, selain nanti akan jenjang karirnya juga dengan teman-teman. Sekali lagi ya saya ikut berbangga ya, bahagia dengan teman-teman semua yang tadi disampaikan, yang dipaparkan adalah satu keberhasilan sebagai leader, sebagai pemimpin pembelajaran yang sukses. Intinya betul, tidak ada permasalahan yang tidak dipecah, yang tidak ada solusinya. Semua aman-aman saja, baik-baik saja. Sehingga saya juga sebagai Pasil merasa aman dan bahagia. Saya hanya mendampingi dan mendengarkan. Jadi tidak susah-susah ya Pak Ujang ya mempunyai sekolah dampingan itu ya. Dengan kedua ini hebat-hebat Bu Riri. Dengan koordinatornya Bu Riri, dengan sekolah penggerak yang ada, dengan rekan sesama fasilitator yang menjadi suhu gitu ya. Ini menjadi satu anugerah lah bagi saya gitu. Ya, kebahagiaan, kebanggaan, dan kemudian juga keberhasilan teman-teman juga ini merupakan satu kebanggaan Bu Riri dan saya pribadi dengan Pak Ujang Prinsip Pasil ya, sehingga ya tidak sia-sia lah sampai malam minggu kita gitu ya, bahkan malam Jumat juga kita pernah bertemu tetapi tidak sia-sia, ada hasilnya. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah ya Bu Riri ya, menjadi ibadah amal, ibadah kita yang diterima Allah, dan bisa ya menjadi penunjang jenjang karir Bapak dan Ibu semuanya untuk kedepannya lebih baik lagi. Itu aja, mudah-mudahan ya dari yang saya sampaikan, sekali lagi jangan dilupakan untuk Ibu guru tetap fokus kepada pembelajaran di sekolahnya, jadi sedikit dikurangi untuk fokus ke sertifikat, karena Ibu dan Bapak bisa menenangkan dengan kombel-kombel dan bisa menerbitkan sertifikat yang diinginkan oleh guru. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, Bu Riri. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ati. Saya yang merasa bersyukur dan beruntung ini ya ketemunya dengan semuanya hebat, kepala sekolahnya hebat, kemudian fasilitatornya juga luar biasa membimbingnya. Jadi udah saya tinggal autopilot aja ini kalau ibaratnya pilot mah ya. Oke, terus satu lagi tadi yang terakhir disampaikan Bu Ati. Iya betul, terkait dengan kinerja itu mungkin ini yang menjadi miskonsepsi ya kalau kata teman-teman yang di manajemen talenta itu. Tadi yang juga sempat disampaikan Bu Siti, kalau tidak salah tuh praktek kinerja itu yang dinilai, kemudian pengembangan kompetensi itu dipertimbangkan, perilaku kinerja dinilai, kemudian kalau nanti ada perlu dokumen-dokumen dikumpulkan. Nah, kalau saya mencoba menafsiri penilaian ini, pengembangan kompetensi ikut
ikut webinar, ikut seminar, ikut pelatihan, itu kenapa dipertimbangkan? Karena kalau kegiatan itu hanya sekedar mengumpulkan sertifikat, banyak-banyakan sertifikat, tapi tidak dibarengi dengan praktek kinerja yang semakin baik, nah itu Bapak Ibu sebagai kepala sekolah berarti pengembangan kompetensi yang dilakukan itu tidak berdampak, nilainya tetap nggak bagus, gitu lah. Jadi dipertimbangkannya tuh karena itu apakah yang kompetensi yang dia lakukan, misalnya dia mengisi untuk kompetensi pengembangan disiplin positif, udah ikut banyak sertifikatnya 20 atau mungkin 32 lah sekali katakanlah, tetapi ternyata di kelasnya masih ada bullying, atau di kelasnya mungkin masih ada atau gurunya mungkin masih ada disiplin-disiplin yang tidak positif, misalnya masih melakukan hukuman fisik misalnya, meskipun hanya angkat kaki kalau misalnya nggak bawa tugas atau apa. Nah, artinya belum berdampak, berarti kan nilai kinerjanya masih kurang bagus gitu. Jadi bukan hanya sekedar banyak-banyakan sertifikat, tetapi apakah peningkatan kompetensinya itu memberi dampak pada perubahan perilaku kerjanya. Itu barangkali itu saja yang nanti juga bisa barangkali bisa dikaji, direnungkan bagaimana ketika mengarahkan teman-teman guru tidak hanya sekadar menuhin dokumen dengan sertifikat, tetapi tidak berdampak apapun pada kinerja dan terlebih ada perubahan perilaku siswa juga, baik dari karakter maupun dari kognitif. Itu saja barangkali Ibu dan Bapak kepala sekolah hebat. Terima kasih sekali lagi waktunya. Semoga kegiatan malam minggu kita ini betul-betul bermakna dan membawa barokah untuk Ibu kepala sekolah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat beristirahat atau melanjutkan aktivitas yang lain. Ibu Bapak kepala sekolah boleh meninggalkan room meeting ini terlebih dahulu. Saya dan Pak Ujang buat sebentar sedikit lagi. Terima kasih Milha, Bu Susi, Pak Bahrudin, Bu Tati. Sama Ibu. Bentar Bu, saya mau foto dulu Bu. Selamat beristirahat. Iya. Ibu terima kasih Bu. Ibu Riri. Selamat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, udah live ya? Malam minggunya lanjut. Enggak, udah lupa ke mobilnya, udah lupa ke motornya, jangan lupa ke suami.